Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Biokimia 1. Saya Aji Dewansyah dengan ujung NIM 029. Saya Zahra Ramadhani Putri dengan ujung NIM 059. Saya Junita Nurul Aini dengan ujung NIM 057. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Kami akan menjelaskan materi Praktikum Biokimia 1, yaitu titrasi formal asam amino. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa menguasai prinsip-prinsip ketiga pengelolaan laboratorium dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Materi singkat, titrasi formal merupakan metode analisis untuk menentukan kadar gugus amino bebas pada asam amino atau protein. Prinsipnya, formaldehid ditambahkan agar gugus amino bereaksi membentuk senyawa metilol sehingga tidak lagi bersifat basah. Dengan begitu, hanya gugus karboksilat yang dapat dititrasi menggunakan larutan NaOH standar. Ion OH- dari NaOH akan menetralkan gugus karboksilat hingga terbentuk garam karboksilat. Indikator PP digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi, yang ditandai dengan perubahan warna merah muda, stabil. Volume NaOH terpakai menunjukkan kadar asam amino yang terhidrolisis. Adapun alat dan bahan yang digunakan, alat yang pertama ada inkubator, pH meter, Erlenmeyer, gelas ukur, stopwatch, Bunsen, pipet tetes, statif dan klem, dan buret. Selanjutnya bahan yang digunakan itu ada larutan gelatin 5%, NaOH dengan konsentrasi 0,2 m, indikator PP, HCl 0,1 m, formaldehid 40%, dan larutan tripsin. Langkah pertama, siapkan 100 ml larutan gelatin 5%, lalu atur temperatur 38 derajat Celcius. Selanjutnya, tambahkan ke dalamnya 1 ml indikator PP. Langkah selanjutnya, tambahkan 0,2 m NaOH tetes demi tetes sampai warna merah muda timbul. Selanjutnya, tambahkan 0,1 m HCl tetes demi tetes sampai warna merah muda tadi hilang atau sekitar pH 8,0. Langkah selanjutnya, masukkan gelatin yang telah dinetralisis tadi ke dalam inkubator 38 derajat Celcius. Langkah selanjutnya, siapkan 25 ml larutan tripsin, kemudian tambahkan indikator PP. Tepat pada jam 0, tambahkan tripsin tersebut ke dalam gelatin, lalu aduklah. Setelah tercampur rata larutan glisin dengan tripsin, ambil 10 ml larutan campuran, kemudian masukkan ke dalam 100 ml Erlenmeyer. Lalu didihkan untuk merusak enzim. Langkah selanjutnya, dinginkan larutan yang sudah dididihkan tadi. Kemudian, tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes phenolphthalein. Pada interval 15 menit, lakukan hal yang sama. Semua ini dilakukan duplo. Pada masing-masing hasil reaksi, pada interval 0, 15, 30, 60, 90, dan 120 menit, lakukan titrasi dengan 0,02 m NaOH dengan titik akhir yang berwarna merah muda. Pada waktu inkubasi 0 menit, volume rata-rata NaOH didapatkan sebanyak 3,8 mili dengan hasil titrasi merah muda. Lalu waktu inkubasi 15 menit, volume rata-rata NaOH didapatkan sebanyak 4,2 mili dengan hasil titrasi merah muda pudar. Lalu pada waktu inkubasi 30 menit, didapatkan volume rata-rata NaOH sebanyak 3,8 mili dengan hasil titrasi merah muda pudar. Lalu pada waktu inkubasi 60 menit atau 1 jam, didapatkan volume rata-rata NaOH sebanyak 4,3 mili dengan hasil titrasi merah muda. Lalu pada waktu inkubasi 90 menit, didapatkan volume rata-rata NaOH sebanyak 4,8 mili dengan hasil titrasi merah muda. Lalu pada waktu inkubasi 120 menit atau 2 jam, didapatkan volume rata-rata NaOH sebanyak 4,9 mili dengan hasil titrasi merah muda pudar. Praktikum titrasi formal asam amino ini bertujuan untuk mempelajari hidrolisis protein menggunakan enzim tripsin dengan substrat gelatin. Hasil menunjukkan bahwa semakin lama inkubasi, volume NaOH yang diperlukan untuk titrasi meningkat. Hal ini menandakan jumlah asam amino bebas hasil degradasi gelatin oleh tripsin semakin banyak. Formaldehid ditambahkan untuk menonaktifkan gugus amino sehingga yang tersisa hanya gugus karboksil, yang kemudian dititrasi dengan NaOH. Kondisi inkubasi dipertahankan pada suhu 38 derajat Celcius karena merupakan suhu optimal bagi aktivitas enzim.
Jika suhu melebihi batas, tripsin dapat terdenaturasi sehingga menghambat hidrolisis. Seiring waktu, grafik volume NaOH naik hingga akhirnya konstan saat enzim mencapai titik jenuh. Pada percobaan ini, terdapat kesalahan pada menit ke-30 yang menimbulkan lonjakan volume, sehingga grafik sedikit menyimpang dari teori. Kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, titrasi formal digunakan untuk menentukan terbentuknya asam amino hasil hidrolisis protein dengan bantuan formaldehid yang mengikat gugus amino bebas. Yang kedua, gelatin yang dihidrolisis oleh enzim tripsin menghasilkan asam amino, ditandai dengan meningkatnya kebutuhan volume NaOH pada titrasi. Yang ketiga, semakin lama waktu inkubasi, semakin banyak asam amino yang terbentuk sehingga volume NaOH yang digunakan juga bertambah. Yang keempat, pada waktu tertentu, volume NaOH akan stabil karena enzim tripsin mencapai titik jenuh dan tidak lagi efektif menghidrolisis protein. Dan yang terakhir, percobaan menunjukkan adanya kesalahan pada titrasi menit ke-30 yang menyebabkan data menyimpang dari grafik teori. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.